Halo semua, perkenalkan nama saya Brekmas Bayu Binjaya, NIM 2218034. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat project mengenai animasi, yaitu membuat 3D, kemudian melakukan interpolasi pada objek 3D, kemudian mengamati perbedaan antara jenis-jenis interpolasi tersebut. Oke, pertama kita akan membuat objek 3D-nya. Untuk rencana objek 3D saya yang saya buat yaitu bola golf. Pertama kita new file, general. Pertama masih berbentuk cube untuk objeknya, kemudian kita hapus. Kita akan tambah objek baru, mesh, kemudian echo sphere, plus echo sphere. Kemudian kita ubah untuk surface-nya supaya lebih bentuk jadi 4 bulat. Kemudian kita akan add untuk modifiernya di generate, kemudian di sufficient surface. Kemudian setelah muncul, kita klik ini, kemudian apply. Setelah apply, kemudian kita ganti untuk modenya menjadi edit mode. Setelah edit mode, kita tentukan garis yang dipilih. Klik. Setelah memilih garis, warnanya akan seperti ini. Kemudian kita tekan shift, kemudian J. Kita pilih amount of connection edges. Setelah itu kita pilih X, kemudian dissolve vertex seperti itu. Kemudian kita aktifkan ini speed, kemudian kita pilih garis lagi yang baru. Setelah memilih garis, kita ulang lagi. Shift J, amount connection edges, kemudian X, dissolve vertex. Kemudian kita pilih lagi garis baru, bebas. Oke. Setelah memilih shift J, amount connection edges, setelah itu X, dissolve vertex. Oke, sudah. Kemudian kita klik A, Ctrl Alt, mulai akan seperti ini. Kemudian kita tekan I, akan tampil garis seperti ini. Kita ubah untuk thickness-nya menjadi 0,025. Kemudian untuk depth-nya, kedalamannya menjadi min 0,016 seperti ini. Kemudian jangan lupa aktifkan individualnya. Oke, seperti ini. Kemudian add modifier lagi, generate, kemudian subsession surface lagi. Kemudian levelnya kita naik menjadi 3. Kemudian untuk rendernya juga 3. Oke. Selanjutnya kita klik kanan, cari smooth vertex seperti ini. Kita lihat hasil akhirnya. Ya, hasil akhirnya akan seperti ini untuk bola golfnya sendiri. Untuk proses pembuatan objek 3D-nya sudah selesai. Selanjutnya kita akan menerapkan interpolasi pada objek ini.
Untuk penggunaannya, pertama kita fokus di timeline-nya, kemudian di frame 1 kita lakukan keyframe, kita kunci, kemudian pada frame 75 kita lakukan perpindahan seperti ini, kemudian kita kunci, kemudian pada frame 130 kita lakukan perpindahan, kemudian kunci keyframe, jadi pergerakan akan seperti ini. Oke, kemudian untuk penggunaan mode interpolasinya kita klik ini, kemuan double sheet. Oke, di bagian sini kita akan menggunakan mode-mode. Pertama kita klik ini, kemudian di key kita akan menggunakan untuk interpolasi mode pertama yaitu mode konstan. Klik lagi. Untuk pergerakannya akan seperti ini. Ya, jadi pergerakannya bernilai tetap. Artinya animasinya terlihat seperti lompat-lompat tanpa adanya transisi halus. Jadi tak, tak, tak. Seperti itu. Kemudian kita coba ganti mode interpolasi yang lain. Nah, kita coba yang linear. Untuk linear sendiri, karena kecepatannya konstan, jadi pergerakannya agak terlihat kaku. Bergerak secara konstan, nilainya konstan. Jadi, ya, seperti itu. Kemudian kita coba yang mode lain. Mode bejir. Kemudian tambahkan lagi bejir. Kita lihat hasilnya. Ya, pergerakannya lebih halus. Jadi ada perubahan kecepatan dan kelambatan. Lebih natural pergerakannya untuk mode bejir. Kemudian kita pindah lagi. Kita cari mode yang lain. Kemudian mode bounce. Mode bounce. Hasilnya seperti ini. Jadi ada gerakan pantulan. Setiap pergerakan perpindahan antar sebelum perpindahan keyframe ada efek pantulan. Kemudian kita melakukan mode interpolasi yang lain. Elastis. Coba lihat hasilnya. Oke. Jadi pergerakannya seperti pegas dari karet. Jadi setiap sebelum akhir keyframe dia akan bergerak seperti karet dan atau pegas. Seperti itu. Kemudian kita ganti mode interpolasi yang lain. Back.
Jadi mode back artian sebelum menuju ke posisi akhir atau perpindahan keyframe, objek akan bergerak ke arah berlawanan. Pergerakan cuma sedikit saja, dia punya pergeseran seperti ini. Ya, cuma geser sedikit, kemudian dia kembali lagi geser sedikit. Oke, itu untuk back. Kemudian kita berpindah lagi ke mode yang lain, eksponensial. Eksponensial. Oke, untuk eksponensial sendiri ada perbedaan ya. Jadi dia tuh bergerak secara eksponensial artinya dapat melambat secara drastis, melambat secara drastis, mempercepat juga secara drastis seperti ini. Jadi awal-awal dia lambat, kemudian dia cepat di bagian sini, lambat lagi, cepat lagi. Seperti itu untuk eksponensial sendiri. Kemudian kita ganti lagi untuk modenya uh, sirkular. Ya, untuk sirkular sendiri ada perbedaan artiannya. Untuk pergerakan awal dia sangat lambat, 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 lambat. Di pertengahan dia akan cepat, 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 cepat. Sebelum akhir dari keyframe dia akan kembali melambat lagi. Seperti itu. Untuk sirkular. Jadi dia lambat, lambat. Di pertengahan dia kecepatan, kemudian di akhir keyframe-nya dia melambat lagi. Seperti itu. Jadi kita ganti untuk mode lain lagi. Mode Warpik. Nah, untuk Quartic sendiri lebih ke kecepatannya saja. Bedanya dengan sirkular. Quartic tadi untuk kalau sirkular tadi kecepatannya sedang saja. Kalau untuk Quartic kecepatannya lebih drastis. Jadi sama juga lambat, 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 kemudian cepat secara drastis, kemudian melambat lagi. Seperti itu untuk penggunaan interpolar pada Blender. Semoga bisa mengerti. Sekian penjelasan saya. Terima kasih.